Baik, selamat sore. Jumpa lagi bersama saya, John Mesak, di PMKRI TV. Kali ini kita akan berdiskusi tentang momentum 93 tahun Hari Sumpah Pemuda. Dan di sini sudah hadir bersama saya, Bung Aldo, aktivis PMKRI dan saat ini di pengurus pusat Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia. Pada kesempatan ini kami akan menceritakan tentang banyak hal yang beranjak dari semangat Sumpah Pemuda. Baik, selamat sore Bung Aldo. Selamat sore, Apa kabar? Pak Pemret. Puji Tuhan, baik. Oh ya, baiklah. Nah, terima kasih kita sudah bergabung di sini dalam momentum yang sangat berharga dalam catatan sejarah perjuangan bangsa Indonesia, yaitu Hari Sumpah Pemuda. Nah, pada kesempatan ini mungkin yang menyaksikan konten ini mungkin juga tidak semua sudah paham secara utuh mengenai seputar historis dari lahirnya Hari Sumpah Pemuda itu, yang diketahui garis besarnya pada tanggal 28 Oktober itu berkumpul pemuda yang mengadakan Kongres Pemuda dan kemudian mendeklarasikan Sumpah Pemuda itu. Nah, mungkin Bung Aldo bisa gambarkan sedikit mengenai historisnya. Iya, berkaitan dengan sejarah Sumpah Pemuda atau sejarah gerakan pemuda di Indonesia ya. Saya pikir bahwa pembangunan dan juga perkembangan bangsa ini tidak terlepas dari peran pemudanya. Ya, kalau misalnya kita melihat dari sejarah pemuda, gerakan pemuda di Indonesia, bahwa gerakan pemuda itu dalam beberapa literatur, terutama dalam ada satu buku Indonesia dalam Arus Sejarah tahun 2013, dia mengatakan bahwa sejarah peran pemuda itu dimulai sejak tahun 1915. Ya, 1915 itu ada yang namanya perkumpulan pelajar yang namanya Trikorodormo. Nah, Trikorodormo itu kalau dalam bahasa Indonesia itu 3 tujuan mulia, yaitu sakti, bakti, dan bukti. Sakti, bakti, dan bukti. Nah, itu. Nah, dan itu perkumpulan itu dibentuk pada tanggal 7 Maret 1915. Ya. Nah, dan di Trikorodormo ini semuanya pelajar dari pelajar Bumi Putra yang berasal dari perguruan dan sekolah-sekolah yang ada di Jawa. Nah, kemudian dalam sejarah perjalanan Trikorodormo ini berubah nama menjadi Jong Java. Ya. Nah, kenapa berubah nama jadi Jong Java? Agar keanggotaan dari perkumpulan ini bisa menjangkau ke wilayah yang lebih luas lagi, bisa ke Madura, Jawa, Bali, kemudian Ambon, kemudian Batak, dan lain-lain. Itu apa namanya, tujuan dari perubahan nama Trikorodormo, yang kemudian mereka menggelar berbagai kongres untuk menyempurnakan dan menyebarkan pentingnya peran pemuda kepada seluruh elemen masyarakat. Dan memang arah utama dari Trikorodormo ini dulu adalah bagaimana untuk menyelesaikan persoalan buta huruf yang ada di Indonesia khususnya. Itu. Jadi kegiatan dari perkumpulan ini menyisir pada masyarakat buta huruf agar pemuda bisa melihat dunia luar, karena bagaimanapun sejak saat itu saya pikir bahwa pelajar-pelajar itu menyadari bahwa kita sebagai generasi muda itu adalah sebagai agen perubahan. Maka kalau misalnya kita dikatakan sebagai agen perubahan, otomatis kita dilihat sebagai orang yang punya intelektual capital. Itu artinya kita harus punya wawasan luas. Nah, supaya kita punya wawasan luas dan bisa disebut sebagai intelektual capital, otomatis kita harus SDM kita harus harus dikembangkan, dan hal mendasar itu adalah bagaimana kita menyelesaikan persoalan buta huruf. Nah, dan kalau misalnya kita lihat ke belakang lagi, bahwa gerakan pemuda sebenarnya dimulai pada sejak 1908 dengan hadirnya satu perkumpulan yang bernama Perhimpunan Pelajar Indonesia. Ya, Perhimpunan Pelajar Indonesia ini diinisiasi oleh beberapa tokoh seperti Cipto Mangunkusumo,
kemudian Ki Hajar Dewantara, Sultan Syahrir, Muhammad Hatta. Namun perkumpulan ini belum begitu muncul di publik karena apa? Karena waktu itu orang-orang yang berada di perkumpulan ini itu sedang mengenyam studi di Belanda. Jadi sedang mengenyam studi di Belanda dan mereka hanya sebatas perkumpulan mahasiswa yang ya, mahasiswa terpelajar lah itu. Jadi perkumpulan ini bergerak setelah para mahasiswa itu kembali ke Indonesia. Mereka menyadari bahwa ada tujuan bersama untuk mengurangi perpecahan karena perbedaan suku, bangsa, ras, dan antar golongan dan juga antar agama pada waktu itu. Nah, sehingga dari situ selain ada Perhimpunan Indonesia juga ada juga Jong Batak, ada juga Jong Minahasa, Jong Ambon, dan Jong-Jong yang lainnya waktu itu. Jadi masih banyak lagi yang lainnya. Jadi bagi mereka dari Jong-Jong ini masih ego sektoral ya? Ya itu nanti akan saya sampaikan bahwa dan masih banyak lagi lainnya. Bagi mereka perlu adanya dukungan untuk bisa bersatu pada waktu itu. Nah, dukungan bisa bersatu itu dengan satu tujuan utama bahwa pemuda pada waktu itu punya misi bagaimana supaya Indonesia ini, masyarakat Indonesia bisa mencapai cita-cita kemerdekaan. Nah, jadi dari situ muncul gagasan bahwa pemuda harus bisa bersatu melalui satu musyawarah besar. Jadi pada waktu itu pemuda mereka menyadari bahwa perlu ada kita membahas ini secara bersama-sama supaya kita bersatu. Ya, dan musyawarah besar itu mereka namakan sebagai Kongres Pemuda. Nah, dan Kongres Pemuda itu dilaksanakan Kongres Pemuda pertama pada tanggal 30 April sampai 2 Mei 1926. Nah, akan tetapi Kongres Pemuda tersebut tidak menghasilkan satu konsensus bersama. Pada Kongres Pemuda pertama itu, kenapa? Karena masih ada ego sektoral, ego kedaerahan yang membuat mereka sulit untuk bersatu. Jadi sulit untuk bersatu sehingga tidak menghasilkan satu konsensus bersama. Nah, dari pengalaman Kongres Pemuda pertama ini, para pemuda yang berkumpul pada waktu itu menyadari bahwa kalau misalnya ego sektoral ini tidak ditinggalkan, maka kita tidak akan bisa bersatu, dan kalau kita tidak bisa bersatu, kita tidak bisa mewujudkan cita-cita kemerdekaan. Nah, itu yang menjadi poin penting yang menjadi pesan dari Kongres Pemuda pertama. Sehingga dari situ mereka inisiasi Kongres Pemuda kedua pada tanggal 27 dan 28 Oktober tahun 1928. Itu. Jadi pada tanggal 27 dan 28 sampai 28 Oktober itu mereka Kongres Pemuda kedua dengan tinggalkan ego sektoralnya sehingga menghasilkan naskah Ikrar Sumpah Pemuda yang kita kumandangkan setiap tanggal 28 Oktober, dan kini usianya sudah 93 tahun. Lebih berapa hari ya. Itu. Jadi dan ya saya pikir baru saja kita menikmati merayakan Sumpah Pemuda, dan kita tahu bersama bahwa Sumpah Pemuda itu berisikan 3 poin utama. Pertama, bahwa pemuda pada waktu itu mengaku bahwa kita ini bertanah air satu, tanah air Indonesia. Luar biasa. Kemudian yang kedua, bahwa pemuda mengakui bahwa kita ini berbangsa satu, bangsa Indonesia. Dan yang ketiga, mengakui bahasa persatuan itu bahasa Indonesia. Ya, menjunjung tinggi bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Nah, itu cikal bakal dari Sumpah Pemuda. Nah, pertanyaan bagi kita bahwa apakah perjuangan pemuda untuk mewujudkan cita-cita kemerdekaan hanya sampai di situ? Nah, kalau misalnya kita lihat bahwa bahkan perjuangan pemuda dan tokoh-tokoh pemuda perkumpulan pelajar Indonesia itu yang saya sampaikan sebelumnya, perjuangannya bukan hanya sampai di situ, seperti Sultan Syahrir, Muhammad Hatta, kemudian Ki Hajar Dewantara, kemudian Cipto Mangunkusumo, tidak sampai di situ. Nah, kita coba lihat lagi bagaimana peran pemuda sampai kepada titik puncak kemerdekaan, dan itu ada di peristiwa Rengas Dengklok. Nah, kenapa pada waktu itu pemuda harus mengasingkan Soekarno ke Rengas Dengklok dan segera mendesak Soekarno dan Hatta untuk segera
memproklamirkan kemerdekaan Republik Indonesia. Iya. Ya, karena waktu itu ada perselisihan pendapat antara generasi tua dan generasi muda. Iya, jadi bagi generasi tua bahwa kita harus memproklamirkan kemerdekaan sesuai dengan agenda dari PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, dan itu sebagai hasil kesepakatan antara Jepang dengan Indonesia pada waktu itu ya. Nah, dan dari situ sementara dalam perspektif golongan muda bahwa kita harus segera memproklamirkan kemerdekaan dan jangan menganggap bahwa, dan pemuda pada waktu itu tidak menginginkan bahwa kemerdekaan Republik Indonesia ini sebagai hadiah dari Jepang. Jadi perdebatannya di situ. Nah, karena kalau misalnya sesuai dengan perspektif generasi tua, itu artinya bahwa boleh dikatakan bahwa kemerdekaan Republik Indonesia itu sebagai hadiah dari Jepang, karena agenda-agenda yang ada di PPK itu sesuai dengan Sudah terjadwal. ya, sudah terjadwal, dan itu berdasarkan hasil kompromi dengan pemerintah Jepang. Sementara generasi muda kita tidak menginginkan itu bahwa kita harus merdeka yang notabene berdasarkan perjuangan kita sendiri, bukan hadiah dari siapapun. Itu bagi saya cara berpikir kaum muda pada waktu itu yang memang sangat luar biasa ya. Jadi bahwa kita ini sebagai bangsa Indonesia harus punya kemandirian dalam bersikap. Jadi tidak dipengaruhi oleh apapun. Nah, sehingga dari situ pada tanggal 17 Agustus 1945 Soekarno dan Hatta memproklamasikan kemerdekaan Republik Indonesia melalui naskah proklamasi yang dibacakan oleh Soekarno-Hatta atas nama bahasa Indonesia Soekarno-Hatta, dan itulah titik puncak menurut saya dari perjuangan kaum muda pada waktu itu, bahwa mulai dari 1908, 1915, 1928 sampai dengan 1945 bahwa pemuda tidak pernah absen dalam memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia. Jadi itu sejarah singkat sampai ke kemerdekaan. Ya, baik, luar biasa sekali kita melihat bagaimana aktivitas pemuda saat itu, yang kalau kita melihatnya Sumpah Pemuda ini semacam para pemuda itu menyiapkan semacam affirmative action lah Ya, untuk menyambut fakta kemerdekaan. ya. Nah, itu puncaknya yang proklamasi 1945. Kemudian artinya catatan penting bahwa itu menjadi hari bersejarah yang terus diperingati pasca kemerdekaan juga sebagai refleksi atas perjuangan pemuda. Betul. Sesuai dengan konteks zamannya. Nah, di situ kita lihat dalam perjalanannya banyak lagi rentetan momentum penting yang pemuda mengambil peran sentral di situ kan. Nah, misalnya dari tahun 66. Nah, untuk itu mungkin Bung Aldo bisa gambarkan semangat dari Sumpah Pemuda itu, kira-kira semangat apa yang membuat pemuda-pemuda itu bergerak pada pasca kemerdekaan. Puncaknya kan reformasi 98, kita pemuda kembali menumbangkan rezim otoriter kan. Oke, bagi saya begini, tadi kita sudah berbicara banyak soal bagaimana pemuda sebelum kemerdekaan, dan memang mereka cita-cita utama mereka adalah bagaimana supaya Indonesia ini bebas dari penjajahan dan harus menjadi negara yang berdaulat. Itu. Nah, kira-kira pasca kemerdekaan itu perjuangan pemuda itu seperti apa? Nah, itu dan sampai kepada pemuda hari ini. Nah, bagi saya bahwa kalau harus ada korelasi antara perjuangan pemuda sebelum kemerdekaan dan pasca kemerdekaan. Nah, apa yang dituntut dari pemuda pasca kemerdekaan? Bahwa kita diberi tugas yang cukup berat menurut saya untuk mengisi kemerdekaan ini. Iya, untuk mengisi kemerdekaan. Karena apa? Tugas kita sekarang itu adalah bagaimana untuk mewujudkan cita-cita kemerdekaan. Iya, betul. Iya, bagaimana kita bisa mewujudkan negara Indonesia yang adil, sejahtera, makmur, bersatu, berdaulat. Kan itu yang menjadi tugas kita sekarang. Nah, dan Bung Karno sendiri pernah mengatakan bahwa mungkin perjuangan kami lebih mudah karena melawan penjajah.
Sementara perjuangan generasi selanjutnya itu akan lebih susah karena memang melawan bangsa kita sendiri, kan gitu. Nah, artinya bagi saya bahwa memang perjuangan sekarang ini pemuda mulai dari terutama pasca kemerdekaan itu benar apa yang dikatakan oleh Bung Karno bahwa perjuangan kita itu adalah perjuangan melawan bangsa kita sendiri. Nah, peristiwa 66 misalnya dengan adanya 3 tuntutan rakyat yang diklarasikan oleh Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia pada waktu itu. Nah, jadi saya pikir bahwa para mahasiswa pada waktu itu juga, atau boleh katakan generasi muda waktu itu, menganggap bahwa situasi pada waktu itu sudah tidak menggambarkan misi untuk mencapai cita-cita kemerdekaan. Nah, begitupun setelah masuk ke masa Orde Baru dengan pemerintahan yang sangat otoriter pada waktu itu, hak kebebasan berpendapat dibungkam. Jadi kalau misalnya hak kebebasan berpendapat dibungkam, otomatis membatasi gerakan pemuda juga. Betul. Iya, karena bagaimanapun pemuda itu identik dengan orang yang berpikir kritis dan juga dengan pengetahuannya ada dan bisa melihat persoalan itu dari sisi yang tidak dilihat oleh orang lain. Nah, dengan adanya rezim yang otoriter, otomatis kebebasan berpendapat itu dibungkam. Nah, dan itu puncaknya pada tahun 98, bahwa Indonesia yang dicita-citakan itu bukan Indonesia yang seperti ini. Bahwa sebelum kemerdekaan, saya tidak bisa bayangkan kalau misalnya penculikan Soekarno ke Rengas Dengklok itu dulu dilakukan di zaman Orde Baru. Ya mungkin para pemuda pada waktu itu sudah hilang jejak seperti Wiji Tukul dan lain-lain. Iya. Jadi tentu kita tidak menginginkan hal seperti itu. Nah, kemudian setelah 98 kita sudah masuk ke masa reformasi. Masa reformasi seperti yang kita nikmati saat ini. Nah, pertanyaan bagi kita adalah, apakah saat ini cita-cita kemerdekaan itu sudah tercapai? Ya, kalau misalnya kita mau bicara soal kira-kira apa yang menjadi ukuran utamanya bahwa cita-cita kemerdekaan itu bisa tercapai, bagi saya bahwa perlu kita pikirkan kembali lagi soal Trisakti Bung Karno. Bahwa kita harus berdaulat secara politik, kemudian kita harus berdikari secara ekonomi, kemudian kita harus berkepribadian dalam berkebudayaan. Nah, dan satu fenomena yang terjadi saat ini misalnya, ketika ada orang yang bertanya, apa sih peran pemuda saat ini? Kok kerjanya hanya demo tok gitu? Ya, harusnya pemuda, apa yang sudah diberikan pemuda untuk negara ini, ya memang itu penting. Pertanyaan itu penting sebagai reflektif pemuda, seperti yang diungkapannya John F. Kennedy kepada masyarakatnya di Amerika pada waktu beliau menjabat sebagai presiden Amerika, bahwa jangan tanyakan apa yang negara berikan kepada kamu, tetapi tanyakan apa yang kamu berikan kepada negara. Ya benar bahwa dalam situasi sekarang kita sedang berada dalam situasi dengan tantangan global, ya, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang semakin cepat, yang membutuhkan kita harus selalu beradaptasi, ditambah lagi dengan globalisasi yang memang sangat mempengaruhi keadaan dalam negeri. Nah, tetapi bagaimana kita menyikapi hal ini? Nah, kemudian itu saya pikir bahwa dalam konteks peran pemuda untuk menjawab hal-hal ini, ya pemuda pasti mereka punya jalan sendiri untuk berkreasi, dan setiap pemuda pasti menyadari akan perkembangan yang ada gitu. Dan begitu banyak pemuda-pemuda sekarang yang sudah bergerak untuk bagaimana kita menyesuaikan dengan teknologi yang ada itu. Nah, hanya persoalannya begini, ada yang tidak objektif dari penilaian seperti itu. Kalau misalnya kita melihat bahwa oke, kita dituntut untuk beradaptasi, hanya persoalannya satu, bahwa pertama, pemuda generasi kita ini itu tidak mau bekerja di bawah rezim pasar. Iya, kita tahu bahwa kenapa undang-undang cipta kerja itu banyak kalangan itu bisa ditolak. Sebelum kita ke sana, saya flashback kembali sebentar soal
bicara soal konteks pemuda kan, pemikiran pemuda yang kadang-kala bertentangan dengan rezim, mau baik itu Orde Lama, Orde Baru. Nah kalau di Orde Lama itu kan demokrasi terpimpinnya Soekarno itu juga yang menjadi perdebatan juga ketika itu, yang mungkin juga berkontribusi pada mahasiswa demo untuk menjatuhkan Soekarno ketika itu. Kemudian berjalan lagi masuk pada Orde Baru. Kesannya demokrasi tapi hanya demokrasi proseduralnya kurang nampak karena saat itu memang sehingga muncul protes dari berbagai kalangan mahasiswa pejuang demokrasi, karena identik gerakan mahasiswa di Orde Baru itu kan pejuang demokrasi. Nah pasca kita rezim Orde Baru kita masuk ke reformasi, ini artinya demokrasi kan. Nah ciri demokrasi ini kan kebebasan dan supremasi hukum. Nah, artinya hari ini kebebasan dan supremasi hukum itu sudah ada, tetapi catatan-catatan lain yang mungkin masih mengiringi sehingga masih juga terjadi riak-riak yang menyuarakan bahwa pemerintah belum berada pada koridor yang sesuai dengan cita-cita berdirinya bangsa dan negara ini, founding fathers kita kan. Nah, cita-cita seperti apa dari pemuda untuk Indonesia yang sesuai dengan para pendiri itu? Sebut saja tadi Bung Aldo katakan menurut Bung Karno, tetapi itu kan hanya teknis dalam pemerintahnya demokrasi terpimpin kan. Kita melihat itu. Nah kira-kira idealnya seperti apa sehingga sistem demokrasi kita ini artinya kebebasannya diberikan tetapi juga diikuti dengan kesejahteraan pemerataan kan. Nah itu kira-kira pemuda seperti saat ini berharap cita-cita Indonesia harus seperti apa dan kendala-kendala apa yang harus diselesaikan oleh pemerintah yang sekarang, seperti itu mungkin. Iya, kalau misalnya ditanya soal apa yang menjadi cita-cita pemuda saat ini, seperti yang saya katakan tadi bahwa sampai saat ini pun kita masih berteriak soal ketidakadilan. Betul. Iya. Bayangkan kalau misalnya kita hubungkan dengan Sumpah Pemuda, karena bagi saya bahwa Sumpah Pemuda, apa makna dari Sumpah Pemuda itu bukan hanya persoalan identitas semata, nasionalisme. Iya, bukan hanya soal bagaimana ketika kita melihat perbedaan suku, ras, agama itu kemudian itu pemaknaan Sumpah Pemuda hanya sebatas sampai di situ. Saya pikir bukan hanya sampai di situ, bahwa bagaimana kita berbicara tentang satu tanah air, bahwa kita yang satu tanah air. Sementara 50% aset di negara ini dikuasai oleh segelintir orang yang ada di Indonesia. Ya gimana gimana kita bisa berbicara satu bangsa kan gitu. Bagaimana kita bicara soal bahasa yang sama. Itu. Nah, dan bagi saya bahwa dalam konteks sekarang kita menginginkan supaya kesejahteraan, kecerdasan kehidupan bangsa itu harus menjadi agenda prioritas utama. Itu. Nah, kalau misalnya kita lihat sekarang ini, ya tidak bisa kita pungkiri eksploitasi lingkungan hidup terjadi di mana-mana. Kemudian angka kemiskinan semakin meningkat. Kemudian banyak permasalahan agraria, belum lagi permasalahan HAM yang terjadi di Papua. Jadi itu semua adalah gambaran dari adanya ketidakadilan yang terjadi di negara ini. Itu. Dan itu tentu ada orang yang memainkan semua, bahwa artinya ada yang merasa ditindas, itu pasti ada yang menindas. Nah, dan saya pikir siapa yang menindas ini? Siapa yang menindas ini? Ya, kita belum bisa menunjukkan batang itu. Ya, bukan tidak bisa menunjukkan. Saya secara pribadi tidak bisa mengatakan itu. Karena kalau misalnya kita mengatakan itu, sebentar pasti kita akan dilapor ke Bareskrim. Itu masalahnya. Nah, itulah yang saya menyambung pernah mendengar apa yang dikatakan oleh pakar hukum Irman Putra Siding. Dia katakan bahwa penguasa itu dia akan hanya setia dengan cinta sejatinya di belakangnya yang namanya kapitalisme. Nah, mungkin bagian dari itulah yang kemudian
mengakibatkan semua produk kebijakan itu sudah banyak pendapat yang mengatakan bahwa terkooptasi kepentingan korporasi. Dalam yang sering juga kita dengar bahwa peran oligarki di situ. Tapi oligarki ini siapa dan menghilangkan, yang jelas menghilangkan pasti tidak bisa. Dalam struktur demokrasi, kata Jeffrey Winter, pasti oligarki tetap ada. Tetapi tanggung jawab kita, seharusnya kan pemerintah itu punya komitmen untuk bagaimana menciptakan sistem yang minimal tidak memberikan ruang atau memberikan ruang yang sekecil mungkin untuk ini oligarki ini bisa bermain dalam kekuasaan. Seperti itu kan? Iya, karena gini, orientasi utama oligarki ini kan dua. Pertama itu adalah mempertahankan kekayaan. Ya. Nah, bagaimana cara untuk mempertahankan kekayaan yang mereka miliki? Baru masuk yang kedua, mereka harus mendesain siapa yang harus yang berkuasa di republik ini. Ya. Nah, kenapa mereka harus mendesain yang memegang palu kekuasaan? Supaya mereka bisa mengatur bahwa yang menjadikan kamu seperti ini ya kami gitu. Maka apapun yang kami minta kamu harus layani melalui kebijakan publik. Sehingga jangan salah kalau misalnya kebijakan publik kita hari ini lebih mementingkan kepentingan apa yang disebut sebagai oligarki itu tadi daripada kepentingan masyarakat umum. Kan gitu. Jadi ya saya pikir bahwa kalau misalnya dulu sejak 2014 itu mengikuti konsolidasi gerakan baik itu di kampus maupun di organisasi eksternal, bahwa ada statement yang mengatakan kalau aktivis 66 musuh bersamanya itu ada. Kemudian 98 musuh bersamanya jelas, itu Soeharto, rejim yang otoriter. Sekarang kita tidak punya musuh bersama. Nah, saya pikir bahwa dengan adanya fenomena oligarki ini, apalagi dengan penguasaan lahan, aset negara 50% dikuasai oleh segelintir orang, ya ini harus menjadi musuh bersama kita. Gitu. Siapa sih mereka yang diperbolehkan menguasai aset 50% di negara ini, sementara kita sebagai warga negara yang sama? Ya mungkin bedanya hanya karena mereka punya harta kekayaan. Nah, dan siapa yang melanggengi mereka supaya mereka bisa menguasai aset dengan memanfaatkan harta kekayaan? Yaitu kekuasaan yang mereka desain tadi. Dan ini harus ada konsolidasi bersama bahwa ini harus menjadi musuh bersama kita sehari-hari ini. Saya pikir seperti itu. Nah, menyambung dari itu, maka jika oligarki itu menjadi musuh bersama, ya minimalkan kira-kira metode apa yang bisa dipakai untuk bagaimana memperkecil kooptasi dari oligarki terhadap ruang politik kita kan? Iya. Nah itu yang pastinya masih butuh kajian dan perdebatan selanjutnya. Betul. Karena kan banyak juga yang sudah menyampaikan bahwa karena akibat dari demokrasi kita yang mahal, pemilu kita anggarannya begitu besar, sehingga kemudian disitulah oligarki ini masuk seperti itu, sehingga di situ penguasa dalam hari ini pemerintah ya, manapun baik di pusat daerah menjadi tidak independen. Nah kita lihat juga dengan seperti itu mereka kemudian menjalankan bisnisnya seperti itu. Nah yang terakhir kita lihat sekarang kan kajian Tempo kemarin bahwa selama ini ternyata juga rapid test dan PCR semuanya itu adalah lahan bisnis bagi segelintir orang yang untungnya bahkan miliaran, puluhan miliar. Ya, itulah bagaimana oligarki ini memanfaatkan kekuasaan. Ya itu sudah pasti ya. Dan kita tahu bahwa yang main ini sendiri juga berada di lingkaran kekuasaan kan gitu. Dan dari Tempo kemarin bahkan ada juga salah satu pemimpin juga di sini sempat mempertanyakan apakah berita ini benar atau tidak, dan saya tidak membuka di sini siapa yang bertanya seperti itu.
Oh, Bung Aldo sempat ada konfirmasi. Ada dikirim majalah Temponya gitu. Ditanya apakah ini berita ini benar apa enggak. Ya dalam pikiran saya ini pura-pura tahu tapi pura-pura tidak tahu, atau memang karena memang tidak tahu benaran. Kalau misalnya tidak tahu ya berarti selama ini dia dipermainkan di kekuasaan kan. Padahal dia sendiri juga ya mengemban kekuasaan itu sendiri gitu. Nah, dan itu kalau tidak salah 2 hari yang lalu saya dapat. Saya pikir begini. Ya, sistem baik itu dari pusat sampai ke daerah itu kenapa ada peran oligarki itu sangat besar. Ya seperti yang saya katakan tadi bahwa di Indonesia sekarang itu tidak ada partai politik yang ideologis. Itu persoalan utamanya. Padahal partai politik itu sebagai corong utama untuk membangun kesadaran politik masyarakat. Tetapi yang terjadi sekarang justru mereka bersama-sama bagaimana mengupayakan supaya kepentingan mereka ini bisa terjaga, bisa terawat gitu. Ya mau tidak mau ya mereka harus berselingkuh dengan elit yang punya kekayaan, yang disebut sebagai kartel tadi. Nah, dan saya pikir bahwa kedepannya bagaimana cara kita ya perlu membangun kesadaran politik masyarakat itu. Bahkan kemarin ketika kita mengadakan webinar itu ada salah satu peserta yang menulis di Kompas ya, oligarki mohon maaf 2024 kami nggak nyoblos, dan saya bisa tunjukin itu. Nah artinya begini, ini seharusnya dikampanyekan gitu, bahwa apalagi kita juga pernah berdiskusi dengan beberapa tokoh lah bahwa ya bagaimanapun 2024 itu peran oligarki itu sangat besar, dan kita sudah bisa tahu gambarannya hari ini kalau misalnya kita arah pemikiran kita sudah sampai ke sana. Kalau misalnya kita bicara dalam tataran politik praktis ya. Nah, tapi sebenarnya saya tidak mau bicara ke situ karena sangat praktis. Nah, tetapi bagaimana dengan kesadaran pemuda hari ini, menurut saya bahwa harus ada, pertama gini, pemuda tetap melanjutkan perannya sebagai agent of change, dan terutama yang kedua sebagai social control. Iya, kontrol sosial. Karena semua permasalahan itu permasalahan yang tidak bisa dilihat orang lain, disitulah peran pemuda. Iya. Artinya begini, kalau perjuangan pemuda koridor data seperti yang saya katakan di awal itu adalah menyelesaikan persoalan buta huruf. Itu bagaimana pemuda hari ini bisa menyelesaikan persoalan ketidakadilan seperti kemiskinan, persoalan HAM, apalagi ada pelanggaran HAM masa lalu, misalnya persoalan lingkungan hidup yang notabene lingkungan hidup ini bicara soal generasi kita ke depannya gitu. Apalagi kalau misalnya kita menganggap bahwa bumi ini sebagai rumah kita bersama gitu. Jadi itu sebenarnya yang harus menjadi kesadaran kolektif. Nah, berarti salah satu mungkin yang saya tangkap, kesadaran kolektif yang menjadi tanggung jawab pemuda juga bagaimana memberi pencerahan kepada masyarakat bahwa misalnya isu-isu yang soal katakanlah isu agama, isu etnis menjelang hajatan politik itu sesungguhnya adalah permainan para oligarki ini, kepentingan politik praktis. Nah, yang semestinya adalah musuh besar kita, musuh bersama kita itu oligarki tadi seperti yang Bung Aldo katakan. Karena kalau soal agama, ras, suku kan kita sudah selesai di Sumpah Pemuda itu kan isinya. Bertanah satu, berbahasa satu, dan berbangsa satu kan. Tidak ada beragama satu atau berpacar satu. Ya, kalau isu itu kan masyarakat harus paham bahwa itu sudah selesai di situ. Menyikapi politik harus melampaui itu. Iya. Tidak terjebak dalam isu-isu murahan seperti itu, isu receh lah kalau kita boleh lihat kan. Bagi saya begini, isu identitas yang sudah mulai politik identitas itu bukan menjadi masalah yang sangat substansi, bukan masalah utama di negara ini ya. Itu. Jadi saya juga tidak tahu kenapa ini selalu didengungkan gitu.
Nah, padahal persoalan kita hari ini adalah persoalan contoh aja kita dengan melihat data soal penguasaan aset. Ya itu kan menunjukkan satu ketidakadilan gitu. Betul. Nah, itu kemudian eksploitasi lingkungan hidup seperti yang saya katakan tadi. Jadi itu adalah bagian dari masalah ketidakadilan. Ya, itu adalah masalah-masalah yang menurut saya itu adalah masalah yang paling substansial di Republik ini, bukan masalah identitas. Nah, kalau misalnya masalah politik identitas, ya kita ini itu sebenarnya bisa diselesaikan dengan pendekatan dialog. Kenapa kita tidak bisa melakukan dialog dengan orang yang berbeda pandangan? Justru yang terjadi di kita itu orang yang berbeda pandangan itu dianggap sebagai musuh bersama. Itu. Nah, ketika kita menganggap yang berbeda itu sebagai musuh dan yang berbeda itu juga menganggap kita sebagai musuh, maka gagasan kita tidak pernah bertemu. Nah, yang terjadi seperti itu selama ini. Jadi saya pikir bahwa masalah politik identitas ini harus tidak diperlukan lagi, dan bukan masalah yang menarik bagi kalangan muda sebenarnya ya. Karena bagi kalangan muda ya itu udah selesai lah di Sumpah Pemuda, ngapain kita bahas itu lagi? 28 lagi, sudah 93 tahun. Nah, ini menarik karena isu itu kan sering dimainkan dalam pemilu kan. Hanya salah satunya faktornya juga yang menjadi celah utama dari masuknya oligarki ini kan kita boleh lihat bahwa partai politik. Nah di sini. Nah kalau Bung Alung lihatnya bagaimana partai politik ini? Kalau saya melihat saya sebenarnya tidak terlalu tertarik untuk bicara soal partai politik ya. Bahkan bagi saya itu tidak bisa dikatakan sebagai jantungnya demokrasi lagi partai politik kita. Ya, ada beberapa tokoh juga mengatakan bahwa partai politik kita itu tidak ideologis. Bahkan ketika mereka mau mencalonkan orang untuk menjadi kepala daerah atau apa ya, yang terjadi di situ transaksi. Gitu. Transaksi nomor piro vani piro. Jadi saya pikir ya soal partai politik tidak perlu. Ya cukup kita sebagai organisasi mahasiswa aja mengkampanyekan, memberikan pendidikan politik kepada masyarakat. Tidak perlu mengharapkan partai politik. Itu. Baik. Berarti kita sepakat bahwa di momentum refleksi Sumpah Pemuda yang ke-90 tahun ini, musuh bersama pemuda itu adalah oligarki. Saya sepakat. Iya ya. Kalau boleh disepakati ya sepakat gitu. Artinya itulah yang sedang menggorgoti perjalanan pembangunan dinamika politik di bangsa kita hari ini. Maka mungkin demikian Bung Aldo. Siap. Terima kasih. Untuk waktunya. Saya masih menyimpan banyak pertanyaan, tapi mungkin lain kesempatan kita akan sambung. Nah, sahabat PMK TV sekalian, demikian diskusi kami di hari Sumpah Pemuda ini. Saya kembali menegaskan kesimpulan tadi bahwa setelah merefleksikan perjalanan bangsa ini dari momentum refleksi Sumpah Pemuda, bahwa kita semua pemuda harus berani mengatakan kalau musuh bersama pemuda hari ini adalah oligarki.